Baik, kita lanjutkan. Jadi pola pikir tadi ada dua. Pertama, deduktif dari hal yang umum terlebih dahulu menuju hal yang khusus. Sedangkan pola pikir induktif sebaliknya, dari hal yang khusus-khusus dulu menuju ke hal-hal yang umum. Tadi saya sudah bahas contohnya ya. Baik. Saya lanjutkan sekarang. Masuk ke klasifikasi penelitian menurut tujuannya. Yang pertama adalah penelitian dasar, yang kedua adalah penelitian terapan, dan yang ketiga adalah penelitian tindakan. Jadi ada 3 klasifikasi penelitian menurut tujuannya. Satu, saya ulang lagi, dasar, terapan, dan tindakan. Saya masuk ke yang dasar terlebih dahulu. Apa sih itu dasar? Penelitian yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini penelitian semacam ini memang tidak secara langsung bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Karena itu penelitian dasar biasanya dilakukan untuk menguji kebenaran sebuah teori tertentu atau mengetahui konsep tertentu secara lebih mendalam. Ya, oke. Penelitian dasar hubungannya dengan teori, mengtes teori apakah teori itu benar atau tidak. Dan yang kedua, kadang hasilnya adalah sebuah teori baru. Ya, kalau kita melakukan penelitian teori dasar, penelitian dasar hubungannya dengan apakah benar teori itu disampaikan. Teori misalkan apa? Contoh teori. Teori high risk, high return. Jadi kalau kita mengambil risiko yang tinggi dalam suatu bisnis, maka kita harus mendapatkan return atau keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau risikonya adalah rendah, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang rendah pula. Nah, itu kita akan melakukan penelitian untuk mengetes itu. Hasilnya nanti adalah pembenaran sebuah teori, atau kita menemukan teori baru. Itu kalau kita lakukan untuk penelitian teori dasar. Yang kedua, klasifikasi yang kedua adalah penelitian terapan. Apa itu penelitian terapan? Penelitian terapan merupakan penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Terapan ada 2. Pertama adalah penelitian evaluasi, yang tujuannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari 2 atau lebih alternatif tindakan. Kemudian yang kedua adalah penelitian dan pengembangan. Hubungannya dengan membuat produk atau proses yang baru yang nilainya lebih tinggi. Saya ulang lagi, kalau dasar tadi itu hubungannya dengan tes teori atau membuat teori baru, sedangkan terapan adalah hubungannya dengan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Dibagi menjadi 2 terapan. Yang pertama adalah evaluasi, yang hubungannya adalah untuk mendukung sebuah keputusan apakah mengambil A atau mengambil B, dan model terapan yang lain adalah penelitian dan pengembangan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah research and development. Hubungannya adalah untuk menciptakan produk atau proses baru yang nilainya lebih tinggi. Baik, kita sekarang sudah paham dasar dan penelitian terapan. Sekarang kita masuk ke penelitian tindakan. Apa itu? Penelitian tindakan bertujuan untuk memecahkan persoalan bisnis dan ekonomi melalui aplikasi metode ilmiah. Jadi ini bukan membuat kontribusi baru terhadap ilmu pengetahuan seperti yang dilakukan pada penelitian dasar. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah ini, sebuah permasalahan. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan yang sebagian besar bahan bakunya diimpor ketika terjadi krisis ekonomi yang membuat harga produk impor melonjak tajam. Nah, ini kita melakukan tindakan terhadap permasalahan yang seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Dan kita melakukan penelitian. Baik, sebentar, saya stop dulu. Nanti kita akan lanjutkan ya. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk
Selanjutnya, proses penelitian dalam penelitian dasar dan terapan. Jadi prosesnya seperti ini langkah-langkahnya. Pertama, kita mengumpulkan data awal. Data awal itu berupa survei literatur, bisa juga dari wawancara. Kemudian kita melakukan observasi topik penelitian. Dan setelah kita mempunyai topik penelitian dan mengumpulkan data awal, kita akan merumuskan permasalahan. Apa sih yang mau kita teliti? Kemudian kita membuat kerangka teoritisnya. Berupa apa? Mendefinisikan variabel apa yang akan kita teliti. Kemudian kita harus tahu apa sih hubungan antar variabel ini. Ini tentu saja kita akan dapatkan dari teori atau daftar pustaka. Dari situ kita selanjutnya apa? Kita akan merumuskan permasalahan. Apa sih masalahnya yang akan kita cari? Nah, dari situ kita akan membuat desain risetnya. Kita akan membuat metode analisis, sistematika laboratorium. Kalau mau melakukan uji coba, seperti penelitian disampaikan di penelitian sebelumnya, eksperimen atau apa yang nanti kita temukan. Setelah itu kita akan mengumpulkan data pengumpulan, analisis dan interpelasi atau membaca, menganalisis dan melihat hubungan data-data tersebut. Dan secara logika deduktif kita akan buat apakah hipotesis diterima atau tidak. Kemudian apakah pertanyaan penelitian terjawab. Nah, kalau jawabannya tidak, maka kita akan lari lagi ke pengumpulan data. Karena mungkin tidak terjawab hipotesa kita, maka kita akan mencari lagi datanya melalui survei literatur dan wawancara, dan kita akan melakukan proses ini dari atas lagi sampai ke bawah. Hingga kita akan mendapatkan jawaban hipotesis diterima atau tidak jawabannya, dan apakah pertanyaan penelitian terjawab. Begitu terjawab, maka kita akan masuk ke iya. Setelahnya kita akan membuat laporan, penulisan dan presentasi, dan mengambil keputusan manajerial. Nah, ini penelitian bisnis seperti ini proses penelitiannya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Oke, penelitian menurut metode itu ada 6. Perhatikan ya, ada 6. Yang pertama adalah metode historis, yaitu kegiatan penyelidikan, pemahaman, dan penjelasan keadaan yang telah lalu. Misalkan keadaan yang telah lalu. Contohnya apa? Perkembangan industri kecil selama 10 tahun terakhir, dan titik 1, contoh 1. Contoh 2 adalah dampak deregulasi terhadap ekspor non-migas. Jadi hubungannya dengan historis. Penelitian menurut metode historis, berarti ada hubungannya dengan waktu yang telah lalu. Yang kedua, metode deskriptif. Apa itu metode deskriptif? Penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Contohnya apa ini? Contohnya ini. Bagaimanakah tingkat kepuasan karyawan perusahaan swasta? Oke. Kemudian bagaimanakah tanggapan karyawan terhadap peraturan jam kerja baru? Pertanyaan, apakah pertanyaan seperti ini, Pak, penelitian seperti ini, itu cukup sekali dilakukan di sebuah perusahaan? Tidak, karena ada hubungannya dengan kondisi terakhir. Jadi mungkin kakak kelasmu 2 tahun yang lalu ada yang pernah membuat penelitian ini di perusahaan A. Maka tahun ini kamu juga bisa melakukan penelitian dengan judul yang sama. Tapi kan kurun waktunya berbeda. Mungkin kemarin karyawan swasta saat itu sedang normal kondisinya, tidak ada pandemi. Sedangkan sekarang kan berubah, semua makin banyak perusahaan yang terkena pandemi. Jadi mereka mengalami, ada yang rugi, ada yang tutup, ada yang bangkrut, ada yang tetap survive. Nah, ini masih relevan untuk dicoba dilakukan penelitian bisnis. Apakah tingkat kepuasan karyawan perusahaan swasta masih bagus atau tidak? Atau begitu juga di yang poin 2, bagaimana tanggapan karyawan terhadap peraturan jam kerja baru? Karena jam kerja baru sekarang kan
karena pandemi, ada yang work from home, ada yang sudah masuk tapi tidak full, diganti jam kerjanya dan lain sebagainya. Ini akan memunculkan pertanyaan baru yang perlu dilakukan penelitian dengan metode deskriptif. Metode yang ketiga yang saya ingin sampaikan yaitu korelasional. Apa itu korelasional? Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menentukan apakah terdapat asosiasi atau hubungan antara dua variabel atau lebih, serta seberapa jauh korelasi yang ada di antara variabel tersebut. Apa contohnya, Pak? Contoh hubungan antara produktivitas dan struktur tugas atau struktur organisasi. Ada nggak sih kalau orang dijadikan manajer, produktivitasnya akan semakin naik, atau tidak, atau malah turun? Atau orang kan ada struktural, ada fungsional. Ya, ini ada nggak hubungannya? Kalau orang dijadikan sebuah kepala, maka produktivitasnya akan meningkat. Atau nggak ada hubungannya. Nah, ini perlu dilakukan penelitian. Contoh yang lain adalah hubungan antara kekhawatiran dan ketelitian. Apakah orang yang khawatir ketelitiannya akan turun? Atau sebaliknya, orang yang memiliki kekhawatiran maka ketelitiannya akan semakin naik. Nah, itu perlu dilakukan penelitian namanya korelasional. Ada nggak hubungan antara satu variabel dengan variabel lain? Oke, metode yang keempat adalah kausalitas. Kausalitas atau sebab akibat. Studi kausalitas adalah penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Ada variabel bebas dan variabel terikat. Di samping mengukur kekuatan hubungannya. Oke, kausalitas sebab akibat penelitian menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat di samping mengukur kekuatan hubungannya. Yang kelima adalah tadi kausalitas ada dua model. Pertama, satu arah dan dua arah. Satu arah itu misalkan X terjadi karena Y, atau sebaliknya Y terjadi karena X. Itu satu arah, hanya satu yang berperan. Satu penyebab, satu akibat. Tapi kalau dua arah bisa jadi saling menyebabkan. X terjadi karena Y dan Y juga bisa terjadi karena X. Nah, itu hubungan dua arah. Baik, saya masuk ke metode yang kelima yaitu eksperimental. Dalam studi eksperimental, peneliti mengendalikan paling tidak satu variabel bebas. Nah, ini yang saya garis bawahi ya. Variabel bebas dikendalikan oleh peneliti dan mengamati akibat yang terjadi pada satu atau lebih variabel terikat. Nah, esensi dari eksperimen ini adalah pengendalian. Contohnya aja Pak, contohnya adalah eksperimen dua kelompok, satu diberikan perlakuan dan satu tidak. Jadi saya pernah membuat penelitian, bantu teman waktu itu penelitian efek sebuah obat terhadap gigi tikus. Jadi ada dua kelompok tikus. Tikus pertama diberi obat, diberi perlakuan, dan tikus yang satu kelompok, tikus yang kedua itu tidak diberi obat atau tidak diberi perlakuan. Nah, selama kurun waktu 1 bulan ini dilihat bagaimana efeknya terhadap gigi kedua kelompok tersebut. Nah, ini namanya eksperimen. Jadi ada yang dikontrol. Variabel apa? Variabel memberi obat, memberikan perlakuan. Ini eksperimental. Baik, kita masuk ke yang terakhir, metode penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif, yaitu variabel bebas, merupakan hal yang sudah terjadi dan tidak dikendalikan. Contohnya, pengaruh jenis kelamin terhadap keberhasilan lulusan program magister ekonomi pembangunan atau UMG misalkan. Variabel bebas adalah jenis kelamin, sedangkan variabel terikat adalah keberhasilan kerja,
keberhasilan lulus pria dan wanita kemudian dibandingkan antara pria dan wanita. Kausal komparatif intinya adalah variabel bebasnya sudah terjadi dan tidak bisa dikendalikan. Oke. Kalau yang di eksperimental tadi itu kita bisa mengendalikan, kalau di kausal komparatif kita tidak bisa mengendalikan. Itu yang terjadi di sosial biasanya. Baik, itu 6 metode penelitian saya sudah sampaikan. Kemudian yang metode penelitian yang dipilih. Bagaimana sih Pak memilih penelitian yang tepat? Contoh ini. Metode terbaik adalah metode yang paling tepat untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Yang terbaik yang mana? Yang bisa menjawab pertanyaan kita sendiri. Metode terbaik adalah metode yang paling tepat. Yang tepat menjawab permasalahan yang dihadapi. Suatu permasalahan umum yang sama mungkin dapat diteliti melalui berbagai metode sehingga diperoleh hasil penelitian yang memuaskan. Oke, artinya tidak hanya suatu masalah tidak hanya bisa dijawab oleh satu metode saja, tapi bisa beberapa metode. Nah ini hubungan sebab akibat, kemudian variabel bebas bisa dikendalikan, prediksi hubungan. Oke, bisa melalui eksperimental, bisa melalui kausal komparatif. Kalau ini itu artinya hubungannya bisa dikendalikan, kalau yang ini variabel bebasnya bisa dikendalikan untuk eksperimental, kalau tidak maka menggunakan kausal komparatif. Oke. Nah, ini kondisinya sekarang bisa deskriptif. Kalau sekarang itu menggunakan deskriptif, kalau masa lalu menggunakan historis. Nah, ini kita akan tidak bisa hubungannya dengan kondisinya. Kalau sekarang pakai deskriptif, kalau masa lalu menggunakan historis. Hubungannya dengan bisa nggak mengontrol variabel, kalau bisa menggunakan eksperimental, kalau tidak bisa menggunakan kausal komparatif. Baik, kita sudah hari ini sudah sampai metode penelitian yang dipilih. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dimasukkan dalam kolom komen atau disampaikan sesuai prosedur melalui kuliah daring atau melalui WhatsApp group juga bisa. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.